Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tentang hukum jual beli lelang dalam pandangan Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhir-akhir ini geliat wacana menghidupkan kembali tradisi ekonomi Islam semakin menggema. Di tengah semaraknya menegakkan sistem ekonomi Islam di setiap lini kehidupan, muncul persoalan-persoalan yang dilatar belakangi oleh berkembangnya teknologi dan cepatnya informasi. Salah satunya adalah transaksi jual beli lelang atau bai' muzayadah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun jenis transaksi ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat luas di negeri ini. Hal demikian karena masyarakat masih berpandangan bahwa lelang selalu berkaitan dengan eksekusi pengadilan. Meski hal itu dapat dibenarkan karena memang sebagian besar lelang dilaksanakan sebagai tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam berperkara. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mencoba membahas secara detail jual beli lelang ini. Jual beli lelang sudah dikenal sejak zaman sahabat bagi umat Islam. Lelang berasal dari kata zada yazidu ziyadatan, yang artinya bertambah atau berlipat-lipat. Karena umumnya penjual ketika membuka harga yang dilelang, dia mengatakan man yazid, siapa yang mau menambah harga. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Latin, lelang berasal dari kata auctio yang berarti peningkatan harga secara bertahap. Menurut sejarahnya, para ahli menemukan di dalam literatur Yunani yang menunjukkan bahwa lelang telah dikenal sejak 450 tahun sebelum Masehi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara istilah fikih, lelang disebut dengan muzayadah atau bai' muzayadah. Lelang secara istilah didefinisikan mengajak orang membeli suatu barang di mana orang-orang pembeli saling menambahi nilai tawar harga hingga berhenti pada penawar tertinggi dan dia bisa mengambilnya. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Jaziri dalam kitabnya Al-Fiqh 'alal Madzahib Al-Arba'ah mengatakan bahwa lelang atau bai' muzayadah salah satu jenis jual beli di mana penjual menawarkan barang dagangannya di tengah-tengah keramaian. Lalu para pembeli saling menawar dengan harga yang lebih tinggi sampai pada harga yang paling tinggi dari salah satu pembeli. Lalu terjadilah akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari
penjual. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, model transaksi ini memiliki fungsi adanya kepastian hukum di mana seseorang atau pihak yang dinyatakan sebagai pemenang lelang akan memperoleh suatu kepastian dari pejabat lelang bahwa yang bersangkutan dijamin hak-haknya dalam kepemilikan benda yang dijadikan objek pada pelelangan setelah yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang. Ini pada masa kita sekarang. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, era digital dan teknologi canggih sekarang ini turut mempengaruhi dinamika dalam berbisnis dan bertransaksi, termasuk lelang. Sebagai sebuah model transaksi, lelang acap digunakan baik dalam skala lokal maupun skala global, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Ma'asyiral muslimin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang apa hukum jual beli lelang dalam fikih? Tentang hukum jual beli dengan cara lelang, memang ada sebagian ulama yang memakruhkan. Namun, menurut mayoritas ulama, asal hukum lelang adalah halal dan sah, serta tidak ada kemakruhannya. Sebagian ulama diantaranya Ibnu Qudamah dan Imam Bahuti bahkan mengklaim bahwa kebolehan jual beli lelang itu adalah ijma', kesepakatan ulama. Disebutkan dalam Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, wa hadza bai'un jaizun bi ijma'il muslimin kama sharraha bihi al-Hanabilah fasahhahuhu wa lam yakrahuhu, wa qayyadahu Syafi'iyah bi amrayni alla yakuna fihi qasdul idrari bi ahadin wa bi iradati syira'i wa illa hurrimatiz ziyadah li'annaha minan najash. Jual beli ini boleh menurut kesepakatan muslimin seperti yang telah disuarakan oleh kalangan mazhab Hambali. Hukumnya sah dan tidak ada kemakruhan. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i menetapkan dua ketentuan. Pertama, tidak dijadikan sarana untuk merugikan orang lain. Kedua, dia memang ingin membelinya. Jika tidak demikian keadaannya, maka haram hukumnya, karena di dalamnya ada unsur hendak menyingkirkan orang lain. Namun, klaim ini, yaitu klaim ijma' ini tidak tepat, karena dalam berbagai literatur fikih telah disebutkan adanya ulama-ulama yang berbeda pandangan, meskipun yang kuat adalah yang membolehkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hukum jual beli lelang ini memang ada dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan makruh hukumnya. Di antara ulama yang berpendapat makruh jual beli lelang ini adalah An-Nakhai dan Al-Auza'i. Imam Ishaq ibnu Rahawayh berkata, aku membencinya atau makruh kecuali dalam warisan, ghanimah, dan perkongsian. Dasar pendapat ini adalah karena memang ada zahir hadis yang menyebutkan larangan jual beli lelang secara khusus dan membeli barang yang telah ditawar orang lain. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Hadis-hadis larangan tersebut diantaranya pertama, Sufyan bin Wahab mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il muzayadah. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli lelang. Hadis riwayat Al-Bazzar. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyabi'a ahadukum ala bai'i akhihi illa al-ghanaima wal mawaritha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kalian membeli barang belian saudaranya kecuali pada harta rampasan perang dan warisan. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga yaitu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu naha 'anil muzayadah illa fi thalath al-mirath wasyarikati wa bai'il ghanaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang lelang kecuali pada 3 hal: warisan, syirkah, dan harta rampasan perang. Hadis riwayat Ishaq bin Rahawayh dalam musnadnya nomor 438. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pendapat kedua yaitu pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa jual beli lelang hukumnya boleh dan tidak makruh. Para ulama madhab 4 umumnya berpendapat bahwa jual beli lelang secara asal dibolehkan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah mengatakan, wa huwa ayyunadiya 'ala sil'ati wa yazidan nasu fiha ba'dhum 'ala ba'd hatta taqifa 'ala akhir zaid fiha fayakhudha fa huwa bai'un sahihun jaizun la darara fihi. Lelang adalah menawarkan dengan seruan terhadap sebuah barang dan manusia satu sama lain menambahkan harganya sampai berhenti. Maka yang akhir yang berhak mengambilnya. Ini adalah jual beli yang sah dan boleh dan tidak ada masalah di dalamnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil-dalil ulama yang membolehkan jual beli lelang ini, pertama, selain menghukumi hadis-hadis yang melarang jual beli lelang di atas, dikatakan bahwa hadis-hadis itu lemah, mayoritas ulama juga mendatangkan hadis yang secara tegas membolehkan praktek jual beli lelang ini, yaitu hadis anna rajulan minal ansar jaa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluhu faqal laka fi baitika syai' qala bala hilsun nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu wa qadahun nashrabu fihi al-ma' qala i'tini bihima qala fa'atahu bihima fa'akhadahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi thumma qala man yashtari hadhaini faqala rajulun ana akhudhuhuma bidirham qala man yazid ala dirham marratain aw salasan qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamaini fa'atahuma iyyahu wa akhadha dirhamaini fa'atahuma al-ansari. Ada seorang laki-laki dari Ansor datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia bertanya kepadanya, apakah kamu punya sesuatu di rumahmu? Laki-laki itu menjawab, iya. Sebuah kain sarung yang sebagian kami pakai buat selimut tidur, sebagiannya buat alasnya.
dan sebuah cangkir yang saya pakai buat minum. Beliau bersabda, bawakan kepadaku keduanya. Lalu saya membawakan kedua barang itu kepadanya. Dan dia mengambil dengan tangannya. Bersabda, siapa yang mau membeli dua benda ini? Seseorang laki-laki berkata, saya akan membeli keduanya dengan 1 dirham. Beliau bersabda, siapa yang menambahkan 1 dirham ini? Beliau mengulangnya 2 atau 3 kali. Seorang laki-laki berkata, saya akan membelinya dengan 2 dirham. Maka Nabi memberikan kedua benda itu kepadanya dan mengambil 2 dirham itu dan memberikannya kepada laki-laki Ansori tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sebenarnya status hadis ini juga diperdebatkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan, sedangkan ada pula yang menghukuminya sahih. Ibnu Qattan mendhaifkan hadis ini. Al-Haythami dan Ibnu Hajar menghasankannya, sedangkan Imam Az-Zailai mensahihkannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Tirmidzi menjelaskan bahwa para ulama mengamalkan kandungan hukum dalam hadis ini. Karena jual beli muzayadah atau lelang termasuk jual beli yang sudah dikenal para sahabat dan tabi'in. Imam Tirmidzi mengatakan, wal amalu ala hadha 'inda ba'd ahli al-'ilmi lam yarau ba'san bai'i man yazidu fil ghanaimi wal mawarithi. Praktek terhadap kandungan hadis ini menurut sebagian ulama bahwa dibolehkan jual beli muzayadah untuk harta rampasan perang atau ghanimah dan warisan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalil yang kedua, keterangan dari ulama tabi'in. Imam At-Tahawi membawakan keterangan dari ulama tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Beliau mengatakan, adraktun nasa yabi'unal ghanaim fi man yazid. Saya menjumpai para sahabat yang mereka melakukan jual beli ghanimah kepada man yazid, orang yang menambah harganya. Hadis riwayat Bukhari secara mu'allaq dan disebutkan dalam syarh Ma'ani al-Athar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, At-Tahawi juga menyebutkan riwayat dari Mujahid, ulama tabi'in, muridnya Ibnu Abbas yang wafat tahun 104 Hijriah. Mujahid mengatakan, la ba'sa ayyasuma ala saumir rajul idza kana fi sahnis suqi yasumu hadha wa hadha fa amma idza khala bihi rajulun fala yasumu alaih. Tidak masalah seseorang menawar barang yang sudah ditawar orang lain jika pasar masih terbuka, lelang belum ditutup, dan jika barang sudah dibawa pemenang lelang, tidak boleh ditawar lagi. Syarh Ma'anil Athar nomor 3936. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesimpulannya, pada prinsipnya sepanjang tidak terdapat unsur penipuan, transaksi lelang dibolehkan dalam hukum Islam. Mengambil pendapat jumhur ulama. Transaksi model ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Di antara kelebihannya, para pihak dapat saling berkompetisi secara sehat dan terbuka, dan barang yang dilelang dijamin
keberadaan dan kepemilikannya oleh pejabat yang berwenang atau pihak tertentu. Namun kekurangan dari transaksi ini yaitu seringkali terjadi persekongkolan di antara 2 atau 3 orang dalam sebuah majelis lelang. Dan kondisi ini yang menjadikan sebagian ulama memakruhkan transaksi lelang secara mutlak. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika lelang sudah ditutup, maka tidak boleh ada yang menawar lagi. Kita tahu dalam Islam kita dilarang menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhih wa la yasumu ala saumi akhih. Seorang lelaki tidak boleh melamar wanita yang sedang dilamar lelaki lain, dan seseorang tidak boleh menawar barang yang sudah ditawar orang lain. Hadis riwayat Muslim nomor 1408 dan yang lainnya. Lalu bagaimana dengan jual beli lelang? Bukankah mereka saling menawar barang dengan harga yang lebih tinggi? Dari keterangan Mujahid di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain ini berlaku jika lelang sudah ditutup. Namun, jika lelang belum ditutup, bukan termasuk dalam larangan menawar barang yang sedang ditawar orang lain. Karena satu sama lain saling memahami bahwa penawaran masih terbuka. Penjelasan seperti ini yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin. Beliau mengatakan, fa amma ma yutafu bihi fi man yazidu wa talabahu talibun fali ghairihi ad-dukhulu alaihi wa ziyadatu fihi wa innama yuhramu idza hasalat taradi sarihan. Barang yang masih ditawarkan untuk pembeli yang berani memberi harga lebih, yang lain boleh ikut bergabung dan memberikan tambahan harga meskipun sudah ada yang menawar. Yang dilarang adalah ketika sudah terjadi ketegasan saling ridho antara penjual dan pembeli. Ini dalam kitab Raudhatut Thalibin karangan Imam An-Nawawi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, untuk menghindari terjadinya penipuan dalam berbisnis atau bertransaksi termasuk lelang, dianjurkan adanya perjanjian dan berdasar pada kesepakatan bersama para pihak. Dengan berlandaskan etika Islam, maka akan tercipta sebuah karakter atau sifat-sifat seperti kesatuan, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan adanya ihsan. Adapun terkait dengan mencuatnya bisnis atau transaksi online termasuk lelang, maka perlu adanya badan tertentu sebagai arbiter atau penengah, sebagai penjamin atas berlangsungnya transaksi sehingga para pihak merasa nyaman. Demikian para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pembahasan ini bisa dipahami dan bermanfaat. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.